night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ahmasiyah dari SD Negeri Pujut 1, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan 3 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Pada uji kinerja UKM PPG kali ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran secara daring bersama peserta didik kelas 5 SD Negeri Pujut 1, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Pelaksanaan pembelajaran secara daring yang saya lakukan ini dengan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu dengan kegiatan sinkronus melalui Zoom. Dan yang kedua yaitu kegiatan asinkronus, yaitu melalui WhatsApp Group dan Google Form. Untuk perekaman praktik pembelajaran kali ini, kami laksanakan pada hari Senin, tanggal 30 November tahun 2020. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pelaksanaan pembelajaran bersama dengan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Bu. Apa kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran daring via Zoom meeting. Nah, sebelum kita belajar, Bu Guru absen dulu ya. Nah, ini ada yang belum masuk, Mas Satria izin sakit ya. Semoga Mas Satria segera sembuh dari sakitnya dan dapat berkumpul lagi dengan kita. Amin. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya yaitu berdoa yang akan dipimpin oleh anak yang tadi datang paling awal. Pada sini tadi yang datang paling awal ada Mas Arya. Silahkan Mas doanya. Ya, Mat gerak. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih Mas Arya sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga dengan berdoa pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke anak-anak. Sekarang kita menyanyi dulu untuk menyemangati diri kita dan untuk cinta kita kepada tanah air. Mari kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu bangsa, satu. Oke, jadi semuanya ya. Nah, anak-anak, disiplin ya, disiplin dalam waktu, disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam sekolah ya, supaya nanti kehidupan kita menjadi berubah. Ketika masih muda, Bu Guru pernah untuk masuk ke sekolah SMA favorit di Batang. Tetapi Bu Guru gagal. Pada saat itu Bu Guru merasa tidak semangat lagi untuk sekolah. Tetapi karena ada pepatah yang mengatakan kegagalan itu adalah sebagai kesuksesan yang tertunda. Dan dari saat itu Bu Guru sudah mulai semangat lagi untuk melaksanakan sekolah. Ya. Nah, sekarang coba kalian lakukan tepuk semangat. Ayo, masih ingat kan tepuk semangat? Ya. Masih. Ayo, coba dipraktekkan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Ini anak-anak, kita akan belajar
tentang tema 5 ekosistem, subtema kedua hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian nanti dapat menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kemudian mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama. Mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan, menganalisis peran setiap komponen dalam rantai makanan, dan membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya. Semangat ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kalian siapkan dulu buku tulis dan alat-alat tulis yang lain seperti pulpen dan pensil, juga buku gambar dan pewarna. Sudah disiapkan? Masih ingat apa tidak pembelajaran sebelum ini? Ayo, pembelajaran yang kemarin tentang apa ya? Ayo. Masih ingat? Tentang pikiran dan daur hidup hewan. Oh iya, betul sekali ya. Masih ingat tentang peta pikiran dan daur hidup hewan. Betul ya? Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan rantai makanan. Siap anak-anak? Ya. Nah, coba di sini ada gambar apa ini ya? Ayam. Ayam. Ada yang punya ayam di rumah? Ada. Nah, ayam biasanya makan apa ya anak-anak? Cacing. Cacing, kemudian Biji-bijian. 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 Kalau pergi ke sawah dia makan apa? Makan padi ya, kadang makan belalang. Nah, kalau saat di sawah dia makan padi, kemudian di dalam sawah itu ada binatang pemakan ayam, namanya apa ya? Ular. Ular bisa juga ya, dia bisa dimakan ular ataupun dimakan musang ya, di dalam. Ya, musang, betul sekali. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang ide pokok dan rantai makanan. Yang pertama, kita akan belajar tentang ide pokok. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, maka kita dapat dengan mudah mengetahui informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Masih ingatkah kalian tentang ide pokok? Yo, siapa yang masih ingat? Yuk, Mas Kevin, silahkan. Ide pokok adalah kalimat pengembang paragraf. Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dalam suatu paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nah, nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya. Nah, bagaimana cara menemukan kalimat utama untuk mendapatkan ide pokok? Siapa yang tahu? Baca sama. Kemudian apa lagi? Iya. Ini ya. Bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian perhatikan kalimat hingga akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan kalimat utama dalam paragraf. Kemudian tandai kalimat utama pada setiap paragraf. Paham ya anak-anak? Nah, tugas yang selanjutnya kalian akan membaca. Ini ada sebuah bacaan cerita non-fiksi tentang rantai makanan. Nah, yuk. Di sini ada berapa paragraf coba?
4. Ada 4 paragraf. Ya, coba dibaca yang pertama. Mbak Lovina, silahkan dibaca. Rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Iya, itu adalah paragraf yang pertama dari bacaan cerita non-fiksi tentang rantai makanan. Kemudian dilanjutkan, di sini ada paragraf yang kedua. Silahkan dibaca, Mas Aldo. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Iya, pinter sekali. Membacanya sudah bagus ya. Ya. Monggo Mbak Andin dibaca. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Iya, bagus ya. Lanjutkan ke paragraf yang terakhir. Silahkan Mbak Sasa. Ada satu lagi. Komponen berperan besar dalam rantai makanan, yaitu dekomposisi atau urai. Coba ya, untuk contoh bacaan pada paragraf pertama. Kalian bisa mendapatkan ide pokoknya. Kira-kira apa ide pokoknya? Ayo. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Monggo Mbak Denis. Pokoknya rantai makanan pada ekosistem sawah. Iya, pinter sekali. Tepuk tangan buat Mbak Denis 100 ya. Nah, itu cara menemukan ide pokok. Setelah dibaca dengan seksama, kemudian kalian dapat mendapatkan kalimat utamanya. Nah, pada kalimat utama tersebut terdapat sebuah ide pokok. Ini kalimat utama ada pada kalimat pertama. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, ini ada tikus, ada ular, ada burung elang. Kemudian ada padi. Padi tentu saja di sawah ya. Jadi paragraf pertama itu berisi tentang rantai makanan pada ekosistem sawah. Seperti itu cara menemukan ide pokok. Kira-kira sudah paham anak-anak? Sudah. Dari bacaan tadi terdapat 4 paragraf ya. Kemudian tugasnya adalah kalian cari ide pokok dari setiap paragraf. Setelah kalian menemukan ide pokoknya, maka kalian buat ide pokok tersebut menjadi satu kalimat utama. Bisa ya anak-anak? Bisa. Oke, semangat. Bisa. Semangat. Nah, tugas nanti akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Jadi nanti setelah sesi ini berakhir, kalian kerjakan tugas kalian
bersama kelompok kalian melalui grup WA kelompok ya. Dari bacaan tadi tentang rantai makanan, kalian dapat membuat tabel seperti ini. Ya, paragraf pertama, ide pokok atau pokok pikirannya apa, ya, dan seterusnya. Kemudian setelah kalian menemukan pokok pikirannya, kalian dapat membuatnya menjadi kalimat utama. Buatlah tabel seperti berikut ini pada buku tugas kelompok kalian. Oke, anak-anak? Oke. Tugas untuk yang ide pokok dan kalimat utama apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Kalau sudah, coba kelompok anggrek dipresentasikan ide pokok sama kalimat utama. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Silahkan. Oke, Mbak Manda. Ide pokok rantai makanan pada ekosistem sawah. Kalimat utama. Pada ekosistem sawah terdapat 5 komponen rantai makanan, yaitu padi, tikus, ulat, elang, dan jamur. Iya, terima kasih Mbak Manda. Paragraf kedua, kelompok Rafflesia bisa mempresentasikan siapa ayo? Monggo, Mas Aldo atau Mas Kevin, silahkan. Kelompok Rafflesia Melati, Bu. Oh, kelompok Melati silahkan dipresentasikan tugasnya. ide pokok rantai makanan pada ekosistem laut. Pada ekosistem laut terdapat 5 komponen rantai makanan, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan-ikan kecil, ikan-ikan sedang, dan ikan-ikan besar. Iya, pinter sekali ya, betul sekali. Untuk ide pokok dan kalimat utamanya sudah tepat ya. Nah, berarti kalian sudah paham dalam mempelajari tentang ide pokok dan kalimat utama. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kedua, coba di sini kalian tahu tidak hewan-hewan langka yang ada di Indonesia apa saja? Komodo. Ya, wah. Ya, Rusa. bagus. Ya, pintar ya. Dari materi yang sudah kalian pelajari tadi, ada hewan-hewan langka di Indonesia seperti ini. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka, anak-anak? Kenapa sih? Karena sering diburu. Karena diburu, kemudian? Karena bencana alam. Ya. Terus, apa lagi ya anak-anak? Selain diburu dan karena bencana alam, kenapa anak-anak? Karena ketersediaan makanannya tidak terpenuhi. Iya, pinter sekali. Nah, itu adalah salah satu penyebab terjadinya hewan menjadi langka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan ya. Rantai makanan itu apa? Yo, siapa yang tahu? Jalanan memakan dan dimakan urutan tertentu makhluk hidup. Iya, pinter sekali ya. Pinter-pinter sekali kelas 5 ini ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, sekarang coba kalian simak video berikut ini baik-baik ya anak-anak.
Guru akan tayangan video tentang rantai makanan. Kalian perhatikan video berikut ini. Pagi itu matahari bersinar cerah. Tunas-tunas rumput mulai tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru dimulai, hijau, segar, dan penuh harapan. Rumput hijau tumbuh subur, berdempetan, dan menarik perhatian para herbivora di sekitarnya. Sekumpulan jangkrik datang pertama kali, memakan rumput muda yang ditemuinya. Mereka melahap rumput itu dengan cepat. Rombongan jangkrik yang sedang berpesta ternyata mengundang tamu lain. Para katak bergabung, bukan untuk memakan rumput, tapi mengincar para jangkrik yang sedang berkumpul. Perlahan tapi pasti, para jangkrik itu dilahap oleh katak. Mereka memakan para jangkrik dengan sangat rakus. Setelah kenyang, katak itu pergi, melompat-lompat dengan gembira. Gerakan sang katak ternyata menarik perhatian seekor ular. Dengan gerakan halus tanpa suara, ular itu mendekati sang katak. Tanpa disadari oleh sang katak, ular itu sudah di dekatnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, ular itu langsung menyerang dengan gigitan berbisa. Katak mencoba melepaskan diri, tapi gigitan sang ular sangat kuat. Ditambah, bisa yang disuntikan ular itu telah menyebar ke tubuhnya dan sang katak semakin lemah. Akhirnya ular itu melahap sang katak tanpa mengunyahnya terlebih dahulu. Selesai menelan katak itu, sang ular merasa kenyang. Ia merayap lambat menyusuri jalan. Tujuannya adalah untuk pulang ke sarangnya di dalam lubang tanah. Di tengah perjalanan, seekor elang terbang mengawasinya dari udara. Ular itu menyadari bahaya yang mengancam. Ia mempercepat lajunya, berharap bisa masuk ke lubang untuk sembunyi. Tapi tiba-tiba elang itu menukik tajam menuju ke arah ular yang tengah bergerak cepat. Bak sambaran petir, elang itu menyerang dan mencengkeram tubuh ular menggunakan kakinya yang kuat. Sang ular mencoba menyelamatkan diri. Akhirnya, ular itu menyerah dan sang elang menang. Dengan paruhnya yang tajam, sang elang memakan ular hasil tangkapannya. Elang itu melanjutkan hidupnya untuk beberapa waktu ke depan, hingga tiba saatnya ia mati. Terbaring tak berdaya di tanah. Bangkai elang membusuk, mengundang para lalat. Mereka meletakkan telurnya di dalam bangkai elang. Dalam waktu singkat, telur lalat menetas, dan para belatung menguraikan bangkai elang itu. Dari sisa bangkai elang itu, tanah menjadi subur. Angin menebarkan benih, dan tunas-tunas rumput tumbuh, menyeruak dari dalam tanah. Kehidupan baru telah dimulai. Hidup terus berjalan. Ada yang tumbuh, ada yang makan, ada yang dimakan, ada yang mati, tapi itu bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Proses alamiah ini terus berputar tanpa henti demi keseimbangan alam. Sudah menyimak videonya? Menarik apa tidak anak-anak? Iya, menarik ya. Video tersebut berupa video tentang rantai makanan. Nah, di sini ada gambar sesuai dengan video yang tadi kita simak ya. Yang pertama ada matahari. Di sini matahari sebagai apa ya? Sebagai sumber energi bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Pinter sekali. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab ya. Matahari untuk sumber energi bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian di sini ada tumbuhan apa ya? Padi sebagai komponen apa ini? Produsen. Iya, padi sebagai produsen. Yaitu produsen adalah tumbuhan yang menghasilkan makanan sendiri. Iya, pintar sekali. Yang kedua ada apa ini anak-anak? Ada belalang. Sebagai apa belalang? satu. Konsumen yang pertama ya.
Konsumen pertama itu adalah hewan herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Di sini ada belalang. Kemudian yang ketiga, ada gambar apa? Katak sebagai hewan insektivora atau pemakan serangga. Kemudian yang gambar keempat ada apa ini? Ayo. Ular berperan sebagai konsumen tiga. konsumen ketiga. Memakan siapa? Pemakan daging. Iya, siapa yang dimakan di sini? Ada katak, pinter. Kemudian ular dimakan siapa, Cah? Elang. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai Konsumen keempat. keempat. Iya, elang sebagai konsumen keempat. Kemudian elang, lama-kelamaan elang akan mati, kemudian akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai di sini berupa jamur. Selain jamur ada apa saja dekomposer yang lain? Cacing. Cacing, bakteri. Ya, Cacing. bagus ya, pintar sekali. Nah, ini adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Coba anak-anak, di sini ada gambar apa? Katak ya. Katak di sini, seandainya katak itu sudah hampir punah, kataknya sudah semakin sedikit dibandingkan dengan ini apa? Ular. Katak dimakan oleh ular, tetapi seandainya kataknya lebih sedikit daripada ular atau ularnya lebih banyak daripada katak, apa yang akan terjadi? Rebutan. Rebutan, iya rebutan katak ya, rebutan makanan. Kalau ularnya tidak mendapatkan makanan bagaimana? Kelaparan dan mati. Maka ular akan punah ya atau akan berkurang populasinya. Seperti itu. Jadi harusnya konsumen yang pertama lebih banyak daripada konsumen yang kedua. Konsumen kedua lebih banyak daripada yang ketiga dan seterusnya ya, supaya rantai makanan itu akan terus berjalan. Paham anak-anak? Kita lanjutkan. Setelah mencermati video dan gambar tentang rantai makanan, kalian buatlah gambar rantai makanan dari ekosistem yang disertai dengan keterangan komponen dan perannya. Kalian buat gambar pada buku gambar, kemudian kalian beri keterangan tentang komponen rantai makanan tersebut dan juga perannya apa saja. Oke anak-anak? Oke. Sudah paham ya? Baiklah. Pagiku cerah, matahari bersinar, bukan. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua, kalian tadi diberi tugas untuk membuat gambar rantai makanan beserta komponen dan peran-perannya. Sudah selesaikah tugasnya anak-anak? Sudah. Sudah? Monggo, kelompok Rafflesia yang mempresentasikan silahkan. Matahari berperan sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis. Padi sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri. Belalang sebagai konsumen satu, hewan herbivora. Katak sebagai konsumen dua, hewan insektivora. Ular sebagai konsumen tiga, hewan karnivora. Elang sebagai konsumen empat, hewan karnivora. Jamur berperan sebagai pengurai karena menyuburkan tanah. Coba gambarnya diperlihatkan ke kamera, ayo. Oh iya, bagus sekali sudah jadi ya. Silahkan dibacakan komponen dan peran-perannya. Monggo Mbak Sasa.
Matahari sumber energi bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Padi sebagai produsen menghasilkan makanan untuk sendiri dalam proses fotosintesis. Tikus sebagai konsumen satu yang berperan sebagai pemakan padi. Tikus merupakan hewan herbivora. Ular sebagai konsumen dua yang berperan sebagai pemakan tikus. Ular merupakan hewan karnivora. Elang sebagai konsumen tiga yang berperan sebagai pemakan ular. Elang merupakan hewan karnivora. Jamur sebagai pengurai. Iya, pinter sekali ya. Bagus sekali untuk keterangan pada gambar rantai makanan yang sudah kalian buat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Itu fungsinya apa dulu? Itu fungsinya apa dulu? Pengurai, fungsi pengurai itu adalah untuk menyuburkan tanaman ya. Jadi setelah binatang tadi ada elang diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, maka penguraian tersebut akan dapat menyuburkan tanah untuk dapat menumbuhkan tumbuhan yang baru. Seperti itu anak-anak. Sudah paham ya? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa saja? Ayo. Kalian sudah belajar apa saja tadi? Rantai makanan dan Ide pokok. makanan itu. Untuk mendapatkan ide pokok kalian harus bagaimana? Membaca teks. Iya, pintar membaca teks dengan sesama, kemudian menemukan kalimat utama dan dapat mendapatkan ide pokok. Ya. Kemudian tentang rantai makanan. Rantai makanan di sawah tadi ada apa saja coba? Padi, belalang, atas, jamur. Iya, pintar sekali ya. Sudah bisa semuanya. Kemudian dari 2 materi tadi yang sudah kalian pelajari, kalian menyukai yang mana anak-anak? Rantai makanan. Tentang rantai makanan ya, suka dengan belajar tentang makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Ya, oke, nanti pada pembelajaran berikutnya kita akan belajar dengan media yang lebih menarik lagi supaya kalian akan lebih mudah untuk memahami materi yang ada. Nah, setelah kita selesai melaksanakan pembelajaran hari ini, maka kalian akan mengerjakan tugas mandiri. Ya, nah nanti tugasnya kalian mengisi evaluasi pada Google Form pada alamat link berikut ini. Nanti akan Ibu Guru share melalui WA Group ya anak-anak. Nah, tugas yang selanjutnya setelah kalian mengerjakan Google Form, kalian ada tugas bersama orang tua, yaitu yang pertama tentukan seekor hewan yang ada di lingkungan kalian yang belum dibahas dalam pembelajaran ini. Masih banyak ya hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Kemudian buatlah rantai makanan yang melibatkan hewan tersebut. Contohnya hewan tersebut makannya apa, kemudian dimakan apa, dan seterusnya, sehingga membuat jadi satu rantai makanan. Nah, yang terakhir, kalian tuliskan semua keterangan yang telah kalian dapatkan pada selembar kertas untuk kalian ceritakan besok di depan kelas. Siap, anak-anak? Untuk kegiatan penutup kita, mari kita menyanyikan lagu daerah dari daerah yang paling ujung barat, yaitu dari Aceh,
dengan lagunya Bungong Cempa. Ya anak-anak, kita mulai 1, 2, 3. Bungong cempa, mengganti sudah selesai. Terima kasih semuanya. Untuk materi berikutnya, besok ya, kita akan belajar tentang teks non-fiksi dan tarian daerah. Pesan Bu Guru, selalu jaga pola hidup bersih dan sehat, patuh pada orang tua dan guru, dan jangan lupa selalu lakukan sholat 5 waktu. Oke anak-anak? Berdoa mulai. Amin. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Pertemuan ini berjalan dengan lancar. Apabila Bu Guru ada salah, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.